Talisan al-istihadatu, yang ketiga adalah darah istihadhah. Ta'riful istihadhati, ta'rif atau definisi dari darah istihadhah. Al-istihadatu damun yakhruju min adna rahimi fi ghairi ayamil haidi wan nifasi. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari bagian paling bawah rahim wanita di selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Syarhu ta'rifi, penjelasan dari ta'rif. Ada musalithu wal akhiru minadima'il khorijati minal farji wa damul istihadhati. Darah yang ketiga dan yang akhir dari darah yang keluar dari farji wanita adalah darah istihadhah. Wa yuqalu lahu damu fasadin aidon. Darah istihadhah disebut darah fasad juga. Jadi kalau ada istilah darah fasad, yaitu maksudnya darah istihadhah juga. Darah istihadhah ya darah fasad, sama aja. Cuma memang ada ikhtilaf ulama dalam pengaplikasian istilah darah fasad dan darah istihadhah ini. Menurut pendapat ulama yang pertama mengatakan kasus darah istihadhah itu, istilah darah istihadhah itu khusus untuk kasus keluar darah melebihi 15 hari. Selain itu pakai istilahnya darah fasad. Tapi menurut pendapat ulama yang kedua sama aja, mau kasus keluar darah lebih dari 15 hari atau selainnya, mau pakai istilah istihadhah boleh, mau pakai darah fasad juga boleh, karena darah istihadhah dan darah fasad itu sama, begitu menurut pendapat ulama yang kedua. Nah, makanya ini di sini disamakan tuh. Darah fasad yaitu adalah darah istihadhah, begitu. Wa huwa damun yakhruju min adna rahimi bi khilafil haidi fa innahu yakhruju min aqsa rahimi. Darah istihadhah itu keluarnya dari bagian paling bawah rahim, yang dekat dengan mulut rahim. Berbeda dengan darah haid. Darah haid itu keluarnya dari bagian asalnya dari bagian paling dalam, bagian rahim paling jauh. Itu di mana sel telur menempel di dinding rahim. Nah, dari situ asalnya. Wa yakhruju fi ghairi ayamil haidi wan nifasi. Dan darah istihadhah ini keluar di selain hari-hari haid dan selain hari-hari nifas. Ay annada mastihadhatin huwa ma'ada damil haidi wan nifasi. Jadi darah istihadhah itu adalah darah selain darah haid dan darah nifas. Wa ma'na dzalik, dan maknanya ya adalah annaqul damin lam nahkum alaihi bi annahu damu haidin wa lam nahkum alaihi bi annahu damu nifasin fa innahu yakunu damu istihadhatin. Jadi kalau ada darah yang kita tuh gak bisa menghukum itu darah haid karena gak memenuhi syarat haid, gak bisa pula dihukumnya darah nifas karena gak memenuhi syarat nifas, maka itu adalah darah istihadhah. Jadi kita harus tahu dulu ta'rif darah haid, syarat-syarat darah haid, ta'rif darah nifas, syarat-syarat darah nifas. Ketika gak bisa masuk kategori haid, gak bisa masuk kategori nifas karena tidak memenuhi syarat-syaratnya, ya berarti itu adalah darah istihadhah. Begitu. Tajibul lahul ahkamul lati sayati dzikruha, dan untuk wanita istihadhah ini wajib beberapa hukum yang nanti akan dijelaskan. Nah, karena kan ada perbedaan antara darah istihadhah dengan darah haid dan darah nifas. Darah istihadhah itu hadas kecil, haid dan nifas itu hadas besar. Wanita haid dan nifas haram sholat, haram puasa, haram hubungan suami istri. Tapi wanita istihadhah itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, dan boleh hubungan suami istri. Karena istihadhah ini sekali lagi hadas kecil. Beda dengan darah haid dan darah nifas yang merupakan hadas besar. Keluar darah haid, keluar darah nifas, kemudian berhenti, wajib mandi besar. Tapi keluar darah istihadhah karena ini hadas kecil, gak wajib mandi besar, gak wajib adus. Kalau keluar darah istihadhah itu ya sama kayak keluar pipis, itu membatalkan wudu karena masuk kategorinya hadas kecil. Cuma kalau keluar darah istihadhahnya terus-terusan, masuk kategorinya daimul hadas, orang yang langgeng hadas, terus-terusan keluar hadas. Maka nanti ketika akan sholat, dia itu wajib istinja dulu, membersihkan darahnya. Habis itu dia menyedikitkan hadas dengan cara disumpal menggunakan tampon ke farji bagian dalam, kemudian menggunakan pembalut. Habis itu dia wudu untuk diperbolehkan sholat fardu. Kemudian setelah itu dia sholat, dan semuanya dilakukan secara mualah berturut-turut dan dilakukannya setelah masuk waktu sholat, gitu. Karena dia masuk kategori daimul hadas, orang yang langgeng hadas. Nah, sekarang di sini cara kita mengetahui ini darah haid apa darah istihadhah sih? Ya, misal begini, kakak keluar darah, udah ada sih masa suci 15 hari, masa suci udah terpenuhi, ya. Tapi pas keluar darah itu selama 5 hari, perharinya cuma sejam dalam 5 hari, berarti kan total 5 jam. Sementara minimal haid adalah 24 jam. Ini kakak cuma ada 5 jam. Berarti yang 5 hari ini bukan darah haid karena tidak memenuhi syarat haid. Berarti itu darah apa? Berarti itu adalah darah istihadhah. Nah, itu cara mengetahuinya seperti itu.
kita ketahui syarat-syarat haidnya, kita ketahui syarat-syarat nifasnya. Ketika tidak memenuhi syarat haid dan syarat nifas, berarti itu darah istihadah. Contoh lagi, misalkan kakak keluar darah nih 10 hari haid, habis itu kakak suci 10 hari. Baru suci 10 hari udah keluar darah lagi. Ingat, dalam haid itu disyaratkan harus ada masa suci 15 hari 15 malam. Ini suci baru 15 hari, baru 10 hari ya. Kurang kan berarti masa sucinya? Karena baru 10 hari, kurang 5 hari berarti masa sucinya, karena minimal masa suci 15 hari. Sudah keluar darah, maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Kenapa? Karena tak memenuhi syarat haid gitu. Atau contoh lain, keluar darah yang kasusnya melebihi 15 hari. Maksimal haid kan 15 hari 15 malam. Misalkan kakak keluar darahnya 20 hari. Nah, itu berarti haidnya campur istihadah, sebagian haid sebagian istihadah. Nah, lalu berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya? Nah, itu penjelasan lengkapnya nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya ya. Saya kasih gambaran sedikit. Ketika keluar darah melebihi 15 hari, contoh 20 hari, berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya, itu tergantung kondisi wanitanya gitu. Misalkan nih warna darahnya semua merah semua ya, sama sifatnya, cuma satu sifat atau satu warna, maka nanti hitung berapa hari haid dan berapa hari istihadahnya itu pakai adat haidnya atau haid terakhir. Kakak sebelum bulan ini itu haidnya berapa hari? Misalkan saya haid kemarin tuh 7 hari, suci 20 hari. Ya udah, berarti sekarang keluar darah 20 hari ini cuma 7 hari haidnya, sisanya berarti yang 13 hari istihadah. Nah, begitu. Karena yang 7 hari ini yang memenuhi syarat tadi. Sementara yang 13 harinya ini tak memenuhi syarat dari haid, sehingga yang 13 hari inilah yang istihadah gitu. Insya Allah pembahasan mengenai mustahadah nanti akan dibahas detail ya. Kasus haid campur istihadah dibahas detail insya Allah pada bab-bab selanjutnya. Sekian penjelasannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami.